Biasalah itu preman lagi rebutan sengketa lahan. Pas Adi ambil, itu bentukannya kayak aneh. Itu ada tukang ojek jatuh, pingsan. Guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue mau ceritain cerita horor lagi nih, yang cukup menyeramkan, mistis, dan bikin lo merinding banget sih. Daripada kalian penasaran, mending gue langsung bacain aja nih. Gue dapet email dari Adi. Ini kisahnya cukup horor dan mistis banget sih menurut gue. Jadi waktu itu Adi baru lulus kuliah. Nah, dia mutusin untuk main ke rumah omnya yang ada di Jawa Tengah. Ya udahlah, akhirnya Adi mutusin untuk berangkat sendirian ke rumah omnya. Adi nih OTW sendirian naik bis. Singkat cerita, dalam perjalanan terus Adi nyampe lah nih di terminal. Dia dijemput sama omnya. Ya, dia OTW sama omnya nih sekitar jam 5-an sore lah. Dia udah ketemu sama omnya, OTW lah tuh ke rumah omnya. Nah, udah sampai di gang rumah omnya, kampung sebelah omnya itu rame banget. Jadi pas Adi sampai sama omnya ini, itu kampung sebelah tuh lagi rame banget. Ya udah nih, Adi refleks nanya lah ke omnya. Mungkin Adi juga penasaran. Adi nanya gini ke omnya, "Ada apa nih tuh om? Kok rame banget?" Nah, omnya nih jawab, "Biasalah itu preman lagi rebutan sengketa lahan. Kacau, udah biasa." Ya udahlah, Adi di situ nggak peduli. Adi mikir kayak ya udahlah, paling nanti juga kelar. Nah, gak lama sampailah nih Adi di rumah omnya. Rumah omnya ini nih masih banyak pepohonan di sekitar rumahnya. Terus masih ada sawah juga. Jarak antar rumah pun agak jauh. Nah, omnya ini punya anak satu. Masih sekitar umur 6 tahunan. Nah, singkat cerita, Adi bersih-bersih lah tuh, mandi, makan, sholat, ngopi dulu, ngerokok dulu. Nah, rumah omnya ini tuh kalau malam agak serem. Nah, Adi nih pas malam ngopi ngerokok dulu lah di teras rumah omnya. Nah, tapi omnya ini mau ke kampung sebelah dulu. Omnya nih pengen tahu yang masalah sengketa lahan sama preman yang tadi sore udah beres atau belum. Ya udahlah nih, Adi ngopi sendirian aja tuh di teras. Nah, gak lama Adi tuh samar-samar kayak ngedenger suara minta tolong. Ya cuman Adi nggak terlalu mikirin lah, dia pikir itu suaranya dari lagu yang dia dengerin. Nah, tapi ini tuh suara minta tolongnya tuh nggak hilang-hilang. Sampai akhirnya Adi nanya ke bibinya yang lagi nonton TV. Tapi katanya bibinya tuh nggak ngedenger suara minta tolong. Ya udahlah, Adi lanjut ngopi nih di teras. Nah, tapi tiba-tiba suara minta tolong itu ada lagi. Tapi itu suaranya cowok. Suaranya tuh kayak serak-serak gitu. Nah, terus gak lama omnya dateng lah nih. Omnya langsung ceritain ke Adi kalau kekacauan yang ada di kampung sebelah itu
ada preman yang meninggal. Jadi rebutan sengketa lahan itu benar-benar kacau katanya. Ya udahlah, Adi di situ ngopi aja sama omnya nih barengan. Nah, nggak lama suara minta tolong itu muncul lagi. Adi di situ refleks lah, kayak bilang, "Om dengar suara minta tolong nggak? Itu tadi ada suara minta tolong." Nah, ternyata omnya ini ngedenger juga. Akhirnya di situ omnya senterin lah ke semua arah, tapi tuh nggak ada apa-apa. Sampai omnya ini cari kemana-mana, tapi nggak nemu apa-apa. Nah ya udahlah, Adi tidur tuh istirahat. Karena besok paginya dia harus kerja bantuin omnya di kebun. Nah singkat cerita udah pagi, Adi siap-siap lah nih mau ke kebun. Nah suasana di kebun omnya ini tuh kalau pagi bener-bener sejuk banget. Bener-bener yang fresh banget gitu. Tapi kalau malam tuh sunyi. Bener-bener sunyi banget. Serem. Singkat cerita udah beres lah nih kerjaannya Adi bantuin omnya di kebun. Ya udah Adi pulang, siap-siap pulang, dia mandi, makan, sholat. Nah, terus nggak lama omnya ini tuh balik lagi ke kampung sebelah. Katanya mau bantuin beresin masalah sengketa lahan oleh preman-preman kemarin sore itu, yang katanya preman itu ada yang meninggal. Ya udahlah, akhirnya Adi di situ sendirian lagi ngopinya. Seperti biasa dia ngopi di teras sambil dengerin lagu. Nah, tiba-tiba ada suara kayak kelapa jatuh dari pohon gitu. Dan itu pun bener-bener deket pohon kelapa memang. Ya udahlah, Adi samperin. Ya Adi mikir kayak lumayan nih buat ngemil malam-malam, alias untuk minum malam ya kan. Ya udah tuh, Adi ambil lah. Nah tapi pas Adi ambil, itu bentukannya kayak aneh. Pas dia ambil, dia pegang, itu kayak ada rambutnya. Dan ternyata itu bukan kelapa, tapi itu hantu kepala. Itu bener-bener ngeliatin Adi, dia melototin Adi, terus lidahnya tuh melet dan menjulur panjang sampai kena tangannya Adi. Adi di situ refleks lari, langsung bener-bener lari, teriak karena saking ketakutannya. Dia langsung lari ke rumah omnya. Sampai bibinya tuh nanya ke Adi, "Kenapa?" Bibinya tanya gitu nih ke Adi. Adi di situ benar-benar langsung gak bisa ngomong sama sekali. Ya mungkin karena dia ketakutan. Dia di situ benar-benar lemes, gemeteran. Ya mungkin dia kaget ngeliat hantu kepala cowok. Dan di situ anak omnya benar-benar langsung nangis, benar-benar nangis kejer. Dan nangisnya juga nggak tahu karena apa. Nggak lama omnya datang, terus nanya nih ke Adi, nanya gini, "Kamu kenapa?" Adi di situ benar-benar nggak bisa jawab, ya karena dia masih ketakutan, gemeteran karena ngebayangin hantu kepala cowok itu. Adi di situ benar-benar sampai nangis karena saking ketakutannya. Nah terus Adi dibikinin teh manis lah nih sama omnya, ya mungkin biar tenang. Nah setelah dibikinin teh manis, Adi minum lah, barulah di situ Adi baru bisa ceritain semuanya. Jadi di situ Adi baru cerita nih ke omnya.
Nah, gak lama omnya ini langsung refleks lah, dia nyamperin ke pohon kelapa yang kata Adi tadi ada hantu kepala. Nah, tapi pas omnya ke deket pohon kelapa itu gak ada apa-apa. Sampai omnya nih bilang lah ke Adi, mana itu gak ada apa-apa kok. Udah, kamu istirahat aja sana, tidur. Ya udahlah, Adi coba untuk relax, dia tidur istirahat karena besok paginya dia harus kerja lagi di kebun. Nah, singkat cerita udah pagi lah nih. Nah, pas pagi nih bener-bener sejuk banget. Di rumah omnya nih bener-bener sejuk banget kalau pagi. Itu bikin pikiran Adi tuh ngerasa plong dan fresh banget. Nah, gak lama disiap-siap karena dia harus bantuin omnya nih kerja di kebun. Nah, udah sampai di kebun, nah mereka pulang tuh pas sore lah. Nah, tiba-tiba nih omnya ngajakin Adi untuk mancing belut di sawah. Nanti malam katanya. Ya udahlah, Adi di situ iyain aja ajakan omnya. Nah, singkat cerita udah malam lah nih. Adi sama omnya nih mancing lah nih. Mancing belut di sawah. Nah, tapi pas dia sampai di sawah, itu Adi kayak ngeliat ada yang aneh. Nah, cuman gak tahu itu apa karena kondisinya juga agak gelap. Dan di situ Adi cuma pakai senter. Nah, Adi di situ refleks lah, nanya ke omnya, Om, itu apa? Nah, omnya kayak cuman jawab gini, oh, itu orang-orangan sawah, kata omnya. Nah, terus gak lama Adi ngomong lagi nih ke omnya, bukan om, itu yang sebelahnya. Nah, di situ omnya langsung refleks, kaget banget. Di situ omnya benar-benar langsung nyebut astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Ya karena itu ternyata hantu yang badannya doang. Kepalanya nggak ada dan tangannya pun cuman satu dong. Merinding sih. Terus gak lama tangannya yang cuma satu itu jatuh dong ke lumpur. Benar-benar langsung jatuh. Dan itu Adi sama omnya ngeliat jelas. Adi di situ benar-benar langsung teriak, dia benar-benar teriak sekenceng-kencengnya. Dan di situ omnya langsung ngajak Adi lari lah. Nah, tapi pas mereka lagi lari, nah omnya nih refleks lah nengok, melihat lagi ke arah yang tadi ada hantu cuma badannya doang. Nah, tiba-tiba di situ udah hilang dong. Aneh banget kan? Merinding sih. Ya udahlah, akhirnya Adi sama omnya lanjut jalan. Pas sampai rumah, mereka langsung bener-bener merinding banget. Kebayang sama hantu itu. Nah, terus omnya nih langsung bilang lah ke Adi, seumur umur gue tinggal di sini baru kali ini om ngeliat ada hantu kayak gitu. Ini ada apa ya? Nah, Adi di situ juga gak tahu harus jawab apa. Di situ omnya benar-benar kelihatan kayak panik banget. Ya mungkin karena omnya ini setelah sekian lama tinggal di situ, baru kali itu dia ngeliat hantu yang cuma badannya doang. Benar-benar merinding banget sih, serem banget. Ya udahlah, omnya di situ langsung baca Quran lah. Adi juga ikutan baca Quran. Nah, setelah itu baru tuh mereka ngerasa baru agak tenang. Ya
Yaudah, akhirnya mereka istirahat dulu karena besok paginya nih omnya harus kerja di kebun. Nah, singkat cerita udah pagi, omnya berangkat lah nih kerja seperti biasa ke kebun. Tapi di situ Adi nggak ikut. Ya karena Adi nih trauma katanya. Nah, singkat cerita udah sore lah nih. Nah, dia siap-siap untuk ya kayak biasa aktivitas mandi, makan, sholat. Nah, terus ngopi lah nih Adi di teras sama omnya. Nah, di situ bibinya juga ikut nimbrung nih di teras sama Adi sama omnya. Ya udah tuh mereka ngobrol-ngobrol kayak biasa. Nah, tapi pas lagi ngobrol-ngobrol itu tiba-tiba bibinya teriak dong sambil nunjuk-nunjuk ke arah pohon mangga. Nah, di situ Adi sama omnya refleks lah langsung lihat ke arah pohon mangga itu. Dan ternyata itu hantu kepala yang pernah Adi lihat. Dan itu tuh bener-bener jelas banget sambil ngeliatin ke arah mereka. Sambil melotot, terus lidahnya tuh menjulur panjang banget. Kebayang sih, serem banget sih. Nah, di situ anak bibinya langsung bener-bener nangis kenceng banget. Bener-bener yang nangis kenceng banget, kejer gitu. Ya mungkin anak bibinya nih ngeliat juga. Di situ omnya bener-bener langsung refleks lah nyamperin ke arah si hantu kepala itu. Tapi tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba hilang. Omnya Adi pun di situ langsung bener-bener panik banget. Di situ Adi juga langsung sesek nafas karena saking ketakutannya. Sampai dia gemeteran badannya di situ, nggak bisa gerak. Nggak lama Adi sama omnya di situ langsung baca Quran lah. Dan alhamdulillah Adi sama omnya di situ langsung ngerasa tenang. Walaupun Adi di situ agak susah tidur karena dia kebayang-bayang terus sama hantu yang barusan dia lihat. Dan omnya pun sama. Karena benar-benar baru kali itu omnya ngeliat hantu se-ekstrim itu. Alias hantu seserem dan horor banget kayak gitu. Pas jam 1-an, Adi nih ketiduran lah. Tapi tuh nggak nyenyak dia tidurnya. Nah, pas sekitar jam 3-an, itu tiba-tiba tetangganya teriak, bener-bener teriak kenceng banget. Sampai kedengeran ke rumah omnya. Padahal itu jarak rumah tetangganya tuh agak jauh dari rumah omnya. Ya sekitar 40 meteran lah. Ternyata tetangga omnya itu lihat hantu kepala itu dong. Tetangga omnya itu langsung lari ke rumah omnya Adi. Nah, feeling Adi itu kayaknya hantu preman yang kemarin meninggal. Adi di situ langsung gak bisa tidur karena dia juga kebayang terus. Adi baru bisa tidur tuh pas beres sholat subuh. Nah, singkat cerita udah pagi lah nih. Nah, besoknya itu warga-warga kampungnya tuh bener-bener rame. Kampung sebelah pun rame pada ngumpul di jalan. Pada ngebahas preman yang pakai ilmu hitam rawa rontek. Alias hantu preman yang pakai rawa rontek itu gentayangan. Nah, katanya sih preman yang pakai ilmu hitam alias rawa rontek itu gentayangan karena arwahnya itu gak diterima di bumi.
Nah, singkat cerita, Adi sama omnya nih pulang lah dari kerumunan warga kampung sebelah yang rame bahas hantu preman itu. Nah, kerja lagi di kebun. Pas udah sore, Adi disuruh sama omnya nih untuk istirahat aja lah di rumah. Gak boleh keluar malam-malam katanya. Ya udahlah, Adi pas udah di rumah, dia makan, mandi, sholat. Singkat cerita udah malam lah nih. Nah, Adi nih mutusin untuk dia balik aja lah nih besok. Karena dia gak mau lama-lama juga di kampung omnya itu. Karena Adi juga takut katanya. Nah, sekitar pas jam 10-an, itu tiba-tiba ada yang teriak kenceng banget. Nah, itu tuh posisinya Adi tuh mau tidur, tapi tiba-tiba ada suara itu teriak kenceng banget. Nah, suaranya ini tuh padahal agak jauh. Nah, suaranya ini tuh dari arah jalan raya. Ya udah tuh Adi sama omnya langsung ke jalan raya, samperin. Nah, ternyata itu ada tukang ojek jatuh pingsan, dan di jalan raya itu benar-benar langsung rame semuanya pada kumpul. Nah, sekitar sejaman lah tukang ojeknya ini baru bisa sadar. Tapi pas udah sadar, tukang ojeknya ini kayak linglung gitu, kayak ketakutan gitu. Ya udahlah, di situ sama warga dikasih minum. Barulah di situ tukang ojeknya agak tenang. Dia baru ceritain semuanya ke warga. Ternyata tukang ojeknya ini tuh bawa penumpang. Nah, penumpang yang ini tuh minta diturunin di gang sebelah. Tapi pas penumpang itu turun, itu penumpangnya nggak ada kepalanya dong. Jadi ternyata itu tuh hantu tanpa kepala. Tukang ojeknya di situ benar-benar lihat jelas banget. Hantu tanpa kepala alias badannya doang. Di situ makanya tukang ojek itu teriak dan pingsan di jalan raya. Di situ warga benar-benar langsung pada ketakutan semuanya. Ya udahlah, Adi sama omnya tuh baru balik pas subuh tuh. Singkat cerita udah sampai di rumahnya, mereka sholat subuh dulu. Nah, Adi nih tidur bentar lah. Terus Adi bangun nih jam 7. Dia siap-siap untuk balik aja nih. Pas udah siap-siap buat balik, Adi dianterin lah sama omnya ini ke terminal. Nah, tapi tuh pas mau balik, Adi tuh masih kebayang-bayang terus sama teror hantu preman tanpa kepala itu. Pas Adi udah sampai di rumahnya, Adi pun masih kontekan sama omnya. Nah, kata omnya ini, terornya itu masih berlanjut sampai sekitar semingguan katanya. Nah, terus kata omnya itu, warga sepakat untuk mindahin makam preman itu. Tapi omnya tuh gak ngasih tahu pindahinnya kemana. Nah, pas sudah dipindahin, mulailah di situ terornya udah mulai gak ada. Alias udah mulai jarang banget muncul teror hantu preman tanpa kepala itu. Dan kalaupun ada, katanya itu ya paling cuma sebulan atau 2 bulan sekali aja. Serem sih. Dan Adi setiap kali dia mau main ke rumah omnya itu, dia benar-benar masih ngerasa ketakutan. Karena dia takut kejadian lagi teror yang sebelumnya dia pernah alamin.
Dan Adi di situ ngerasa baru pertama kali ngerasain hal horor dan mistis kayak gitu. Serem banget sih. Gak kebayang. Adi baru ngerasain pertama kali dan itu saat main ke rumah omnya. Gak kebayang sih. Kita doain aja semoga Adi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan keluarga omnya juga gak pernah digangguin sama hantu tanpa kepala itu. Serem sih. Ternyata masih ada orang yang percaya pakai ilmu hitam alias rawa rontek. Serem sih. Kalian merinding gak sih? Apabila kalian ada yang merasakan hal yang sama kayak Adi dan omnya, atau mungkin kalian punya cerita yang lebih serem lagi daripada Adi sama omnya ini, kalian boleh tulis di kolom komentar atau kalian bisa email ke channel Misteri Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye.